welcome back to me. Nah guys, kalian pasti sudah tahu apa yang bakal aku bahas. Yes, aku bakal ngebahas tentang seorang psikopat cantik, yaitu Isabella Yunmin Guzman. Ya, dia viral akhir-akhir ini. Dan viralnya tuh cuman karena dia cantik doang. Ya emang sih cantik. Kalian bisa lihat dari video-video yang udah beredar. Tanpa makeup aja dia udah cantik kayak gitu. Emang udah dasarnya aja udah cantik ya kan guys. Nah jadi Isabella Yunmin Guzman ini itu lagi booming di TikTok, Instagram, Twitter, and YouTube, and pokoknya semua platform media sosial. Kasus Isabella Yunmin Guzman ini sebenarnya udah terjadi lama banget. Jadi kasusnya itu terjadi pada 2013 lalu dan baru booming lagi pada sekarang itu 2020. So, setelah aku baca-baca dari kasusnya, si Isabella Yunmin Guzman ini lebih ke psikopat daripada psikopat. Psikopat sama psikopat itu adalah gangguan mental yang terjadi dalam antisocial personality disorders. Dan menurut riset dari Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders pada tahun 2013, psikopat itu biasanya orangnya yang tidak mengenal akan rasa takut, tidak mengenal empati atau rasa ingin bersosialisasi. Jadi seorang psikopat itu cenderung lebih ke pendiam. Psikopat itu sering merencanakan kejahatannya itu secara detail. And psikopat itu biasanya manipulatif dan sangat disukai oleh orang lain. Sementara psikopat adalah orang-orang yang kurang stabil emosinya, impulsif dan perilakunya tidak menentu, kurang sabar, mudah menyerah, dan biasanya tidak berencana saat mereka melakukan kejahatan. Si psikopat itu biasanya mendominasi orang lain, mudah berbohong, dan suka pada saat korbannya dipermalukan, dan mereka selalu merasa superior. Nah, jadi si Isabella Yunmin Guzman ini adalah seorang gadis remaja asal Aurora, Colorado, Amerika Serikat, yang lahir pada 9 Juni 1995. Dia lahir dari pasangan suami istri Yunmin Hoi dan juga Robert Guzman. Tapi kebetulan kedua orang tuanya ini udah bercerai guys. Jadi sejak kecil Isabella ini tinggal bersama ibu kandungnya. Ya, dia sempat tinggal sama ayah kandungnya itu pada saat dia berusia 7 tahun, tapi itu cuma sebentar banget. Setelah itu Isabella kembali lagi dan tinggal bareng ibu kandungnya. Jadi, Isabella ini memang terlahir dari keluarga yang broken home gitu. Jadi bisa dibilang masa kecilnya itu kurang bahagia dan itu sangat berpengaruh pada mentalnya. Si Isabella ini tumbuh menjadi gadis yang pembangkang. Dia sering banget bertengkar sama ibu kandungnya sendiri. Dan puncaknya pada suatu hari pada tanggal 27 Agustus pada 2013 lalu, mereka yang biasanya kayak cuman bercekcok, kayak bertengkar cuman cekcok gitu-gitu doang. Tapi pada hari itu Isabella sampai ngeludahin wajah ibunya. Keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus, Yunmin, ibunya Isabella ini menerima sebuah email dari Isabella yang bertuliskan "You will pay" atau "kamu akan bayar". Setelah menerima email itu, ibu Isabella tuh jadi parno sendiri, jadi takut gitu guys. Dan dia ngenelpon ayahnya si Isabella dan meminta untuk menasihati Isabella. Setelah itu, si Robert Guzman ini mencoba untuk menasihati si Isabella. Yunmin yang semakin takut dengan anaknya sendiri akhirnya menelpon 911 untuk datang dan melakukan pengecekan. Akhirnya polisi datang dan mengambil keterangan dari si Isabella sama ibunya, dan polisi mengatakan bahwa problematika yang mereka hadapi hanyalah problematika biasa saja atau problem yang biasa dihadapi oleh keluarga. Nah, setelah diwawancara oleh polisi ini, Isabella berubah jadi seorang yang pendiam. Dia bahkan gak keluar kamarnya sampai pada malam hari. Dan ibunya tuh pergi ke tempat kerjanya dia dan baru pulang pada malam hari pada jam 9.30 malam sambil membawa McDonald untuk makan malam mereka. Setelah itu, ibunya Isabella ini pergi ke kamar mandi yang ada di lantai 2 untuk membersihkan dirinya. Ya, dia mau mandi gitu lah guys sebelum pergi tidur. Setelah itu, ayah tiri si Isabella ini mendengar sesuatu kayak gedebuk gitu dari lantai atas, dan dia langsung lari ke lantai atas untuk mengecek apa yang terjadi. Sesampainya di atas, dia ngelihat bahwa pintu kamar mandi terbuka sedikit, showernya nyala, dan di dalamnya ada Isabella.
Kemudian si Ryan mencoba untuk membuka pintu kamar mandi tersebut, tapi tidak semudah itu karena Isabella tuh nahan dari dalam dan dia mengunci pintu kamar mandi. Setelah itu si Ryan makin panik karena terdengar suara istrinya minta tolong dari dalam kamar mandi. Dia buru-buru turun ke bawah untuk ngambil HP-nya. Tapi pada saat si Ryan kembali ke lantai 2, sambil masih memegang teleponnya dia ngelihat pintu kamar mandi udah kebuka. Dan di situ keluarlah Isabella yang menggenggam sebuah pisau dan melewati si Ryan gitu aja tanpa mengucapkan satu kata pun. Si Ryan yang panik dan melihat kondisi istrinya yang udah bersimbah darah di lantai kamar mandi langsung melakukan pertolongan pertama. Si Ryan mencoba untuk menekan-nekan dada istrinya tapi udah gak bisa karena kondisinya itu udah berlumuran darah banget. Setelah itu si Isabella langsung pergi ke suatu toko dan si Isabella ini pintar banget. Dia mengatakan kepada penjaga toko bahwa dia itu habis diperkosa dan dia berhasil untuk melarikan diri. Dan dia meminta agar penjaga toko tidak melaporkan ke polisi karena dia takut untuk pulang ke rumah dan takut dimarahi sama ayahnya. Saking pintarnya si Isabella ini, dia sempat-sempatnya untuk ngecat rambutnya dia di dalam kamar mandi toko tersebut. Jadi dia ganti pakaiannya, dia juga ngecat rambutnya agar gampang untuk mengelabui polisi gitu guys. Pada 9 Agustus pukul 9 pagi, hasil autopsi dari Yunmin atau ibu si Isabella ini keluar. Dan disitu mengatakan bahwa ada 31 kali luka tusukan di bagian wajah dan juga 48 kali di bagian leher. Dan beberapa titik yang ditusuk lebih dari sekali. Sadis banget kan? Pada hari yang sama, polisi yang sedang melakukan patroli mendapatkan sebuah laporan bahwa ditemukannya sesosok jasad di dalam garasi mobil. Tapi pada saat polisi tuh sampai ke sana bahwa itu nggak ada apa-apa, kosong aja gitu. Terus mereka ngelihat seorang cewek yang ciri-ciri wajahnya tuh mirip banget sama si Isabella, tapi karena rambutnya beda, jadi polisi di sini tuh ragu gitu guys. Dan akhirnya mereka menelpon seorang intel atau detektif gitu untuk memata-matai dan mengikuti si Isabella. Ya, dan akhirnya si Isabella ini berhasil ditangkap 16 jam setelah kasus pembunuhan tersebut. Mereka menangkap dan menahannya di Arapahoe County Detention Center. Meskipun si Isabella ini terbukti melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri, tapi dia dinyatakan tidak bersalah pada Desember 2013. Mengapa? Karena pengadilan menganggap bahwa si Isabella ini mengalami gangguan mental. Dr. Richard Pond yang mengidentifikasi Isabella ini mengatakan bahwa si Isabella mengalami gangguan mental, yaitu skizofrenia paranoid, yang kemungkinan diakibatkan trauma atas perceraian ayah dan ibu kandungnya sendiri, sehingga mengakibatkan dia sering berhalusinasi dan berbicara sendiri. Jadi, alih-alih di penjara, si Isabella ini malah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk melakukan penanganan sampai dia dianggap tidak berbahaya lagi untuk orang di sekitarnya. So, itu guys pembahasan aku tentang si Isabella Guzman ini. Semoga kalian bisa ngambil hikmah dari ceritanya dia. You can judge a book by a cover. Kalian gak bisa ngejudge sebuah buku dari covernya doang. Dan kalian gak bisa menilai seseorang dari hanya penampilannya dia. Jadi stop kayak dia cantik tapi siko, dia gini tapi gini. Jadi kalau orang jahat tetap orang jahat aja gitu loh guys. Jadi oke, sekian pembahasan aku malam hari ini. Semoga kalian suka sama video aku, dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe di bawah, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa buat follow aku di Instagram di @aditasyatulahala. Oke, see you next video guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.